Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati segenap jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat zuhur berjamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, di masjid kita diadakan ta'lim ba'da salat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di masjid kita ini, barangkali kita setiap hari, setiap salat zuhur, ba'da zuhur kita mendengarkan banyak-banyak kajian Islam tentang agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyinggung sedikit tentang kajian kita maqamat dalam ilmu tasawuf. Terakhir kita sampai kepada maqamat, yaitu ar-ridha. Ridha artinya senang, menerima dengan lapang dada, menerima dengan senang hati, menerima dengan sepenuh hati dari apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan selesai kajian kita tentang maqamat menurut Al-Imamul Ghazali. Setelah maqamat ridha, nanti ada maqamat al-mahabbah, rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti insya Allah yang terakhir kita akan mendengarkan tentang maqamat terakhir, yaitu zikrul maut, mengingat mati. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang, untuk sementara ini, kelanjutan dari kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Muhaddis Al-Habib Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Yang lalu yang telah saya sampaikan tentang fadilah berwudu, keutamaan tentang berwudu. Jadi yang lalu kita membicarakan tentang keutamaan orang-orang yang memperbaiki dan menyempurnakan wudunya. Itu kemarin ya. Hari ini
kita masuk dalam kajian. Dikatakan di dalam kitab ini, wa min fadhailis shalah fil akhirati anna laha baban khassan min abwabil jannah yadkhulu minhul musalli. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan tentang di antara kemuliaan atau keutamaan yang Allah berikan dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dunia. Nanti di akhirat, annalaha baban khassan. Di akhirat nanti orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemuliaan nanti di akhirat. Apa bentuk kemuliaannya? Dikatakan di dalam kitab ini Syaraful Ummatil Muhammadiyah, yang artinya kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, bahwa ibadah-ibadah yang kita laksanakan, apakah itu ibadah sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari di dunia, nanti Allah akan berikan kemuliaan kepada kita di akhirat berupa sebuah pintu yang khusus yang Allah akan berikan kepada kita nanti min abwabil jannah, daripada pintu-pintu yang ada di surga. Yadkhulu minhul musalli. Maka dikatakan di sini khususnya orang-orang yang melakukan atau mendirikan sholat, Allah akan berikan kemuliaan satu pintu nanti di surga, akan memasuki sebuah pintu daripada pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir bacakan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berarti hadis ini hadis sahih, mutawatir tingkatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini bersumberkan dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, namanya Abu Hurairah, di antara sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khairun faman kana min ahli salati du'iya min babis salah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kullaha. Faqala
sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhu." Ini hadis lumayan panjang. Maka hadis ini, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyaknya sampai kepada kita informasinya saat ini, ribuan hadis yang telah dihafal oleh ulama-ulama kita. Kalau kita kira-kira berapa yang hafal hadis Nabi? Ya, terkadang kita belum banyak baca hadis Nabi. Kadang-kadang suka menjas saudara-saudara kita, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini boleh, padahal belum pernah baca petunjuk hadis Nabi secara menyeluruh. Maka dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki saat ini banyak terjadi seperti itu. Padahal boleh dibilang nggak boleh, padahal halal dibilang haram, begitu ya. Jadi saat ini begitu Bapak-bapak. Maka dalam memahami, membaca hadis-hadis Nabi kita yang begitu banyaknya, ya, rasanya perlu kita mengaji terus dengan guru-guru kita tentang memahami hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis ini, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan atau memberikan nafkah, di sini maknanya anfaqa, di sini maknanya memberikan nafkah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang memberikan nafkah kepada istrinya, maka makna anfaqa di sini berarti nafkah, bukan infak, tapi nafkah, karena dikaitkan lanjutannya dengan bahasa zaujaini. Jadi anfaqa di sini maknanya memberikan nafkah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang memberikan nafkah kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ini buat kita nih Bapak-bapak, sebagai seorang suami, kita nih orang laki sebagai suami, udah nikah semua kan, yang di depan saya udah nikah, udah, alhamdulillah. Memberikan nafkahnya kita untuk istri kita. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa orang yang memberi nafkah kepada istrinya dengan ikhlas, fi sabilillah maknanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata dia memberikan nafkah kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nudiya min abwabil jannah, kami akan panggil dia nanti dari sebuah pintu di surga. Allah katakan nudiya min abwabil jannah, kami akan panggil dia nanti dari pintu-pintu surga, min abwabil jannah. Dikatakan kelanjutannya, ya abdallah hadza khair, wahai hambaku, kata Allah, wahai hamba Allah, inilah kebaikan engkau, inilah kebaikan engkau. Allah katakan, inilah kebaikan engkau, engkau telah memberikan nafkah kepada istri engkau dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhum alaihnya, artinya konsep pemahaman kebalikannya, berarti ada di antara suami yang memberikan nafkah
Maka dari kata-kata man, disitulah nanti berarti ada orang yang ikhlas memberikan nafkah kepada istrinya, berarti ada juga orang yang tidak ikhlas memberikan nafkah kepada istrinya. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa senang ikhlas ketika memberikan nafkah untuk istri kita. Kalau saat itu atau hari itu kita memberikan nafkah kepada istri kita tidak ikhlas, maka tidak ada kebaikan di situ untuk kita sebagai seorang suami. Tidak ada kebaikan. Kalau bahasa Quran, memberi tapi sambil ngomel, nah itu. Ngasih tapi sambil ngomel, sambil menyakiti hati yang diberi. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Kapanpun kita memberi nafkah untuk istri kita, setiap hari kita memberikan nafkah untuk istri kita, dibarengi dengan ikhlas, senang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang suami kalau ngasih duit belanja, nafkah belanja, mah nih 1 juta untuk 1 minggu, jangan dihabisin ya, awas kalau dihabisin. Wah, jadi ngasihnya sambil ngancem. Nah, ini ya, ngancemnya itu akan menimbulkan sakit hati. Itu yang dibilang suami memberikan nafkah tidak dengan ikhlas, tidak dengan senang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita enggak begitu. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita dengan ikhlas, senang kita memberikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang itulah salah satu bentuk ibadah sebagai seorang suami. Begitu luar biasa pahalanya. Maka nanti kita, kata Nabi, nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair. Allah panggil nanti dari pintu-pintu surganya Allah orang-orang yang memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi di sini min abwabil jannah berarti maknanya banyak pintu surga yang memanggil kita nanti di akhirat karena kebaikan kita memberikan nafkah untuk istri kita. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah. Lalu Nabi melanjutkan, dan barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, dia beribadah kepada Allah, mendirikan sholat yang 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya, du'iya min babis shalah, nanti dia dipanggil oleh Allah dari sebuah pintu namanya babis shalah, pintu sholat. Orang yang mengerjakan sholat nanti di akhirat kita dipanggil dari pintu sholat. Berarti ada orang yang mengerjain sholat, dia dipanggil dari mana nanti dia? Sholat enggak, baca Quran enggak bisa, puasa malas, sedekah pelit, sama orang tua durhaka, sama istri durjana. Masya Allah. Ya. Apa yang diharapkan nanti di akhirat? Padahal di akhirat itulah mahkamah Allah akan disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat inilah umur kita, saat ini kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendirikan salat, du'iya min babis salat, nanti kita akan dipanggil dari sebuah pintu namanya pintu salat, babis salat. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti dia
dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu yang namanya babil jihad, pintu jihad. Maka jihad di sini tidak dalam makna yang sempit, tapi jihad dalam makna yang luas. Kita bekerja dari pagi sampai sore, itu pun dianggap dalam agama dinilai sebuah jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beralih dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, itu pun jihad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna jihad begitu luas, Bapak Ibu. Tidak hanya jihad yang dalam makna berperang di jalan Allah, tapi dalam makna yang luas, jihad kita harus pahami dengan baik dan benar. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melaksanakan puasa, du'iya min babir rayyan, nanti Allah panggil dia dari sebuah pintu namanya babir rayyan, pintu ar-rayyan. Kita yang rajin melaksanakan ibadah puasa nanti dipanggil dari pintu-pintu surganya Allah. Ada satu pintu namanya ar-rayyan, nanti dia akan memanggil kita ketika kita di dunia rajin melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah, dan barang siapa yang termasuk orang-orang yang senantiasa bersedekah, dia ikhlas sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan panggil nanti dari sebuah pintu namanya babis sedekah, dari pintu sedekah. Subhanallah, ibadah-ibadah yang kita lakukan begitu banyak, nanti pintu-pintu surga akan rindu kepada kita semua. Ketika kita rajin sholat, pintu sholat memanggil kita. Ketika kita rajin puasa, pintu ar-rayyan memanggil kita. Ketika kita jihad kepada Allah dalam hidup kita, senantiasa jihad, nanti kita dipanggil dari pintu jihad. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, apakah nanti saya, ayah saya, engkau dan ibu saya akan bersama engkau ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan Abu Bakar. Artinya kita nanti ngumpul gak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban di akhir Nabi kita katakan, na'am, ya Abu Bakar, kita nanti akan berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Al-Fakir kita sama-sama mengingatkan diri kita, jangan kita tinggalkan sholat kita, sholat yang wajib yang 5 waktu sehari semalam. Sebab Nabi kita katakan dalam hadis yang lain, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, betul-betul dengan sengaja dia gak mau sholat, maka sungguh dia telah menyatakan dirinya kufur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terang-terangan dia katakan di hadapan Allah dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur maknanya tertutup hatinya dari hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat
itu dengan sengaja, maka sungguh Nabi kita katakan dia telah kufur dengan terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga ibadah kita dalam hidup kita, karena memang kita sebentar ya di dunia. Jatah kita hanya baina sittin wassabain, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau yang udah 60 ya tinggal dikit lagi ya. Kalau yang masih 30 katanya masih lama, padahal nggak begitu. Namanya umur, yang muda bisa lebih duluan daripada yang tua ya. Yang nggak sakit kadang-kadang duluan meninggalnya daripada yang sakit 5 tahun. Ada yang begitu, sakit di tempat tidur 5 tahun masih Allah kasih hidup dia. Pas anaknya jenguk sakit perut, anaknya meninggal duluan. Itu ada yang begitu. Maka kita sudah menyiapkan diri kita, membawa bekal dengan sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah kita. Kita banyakin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah modal kita dalam hidup kita jika ingin bahagia di dunia sampai di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjut yang itu ya, kitabnya yang Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, tentang kajian tasawuf kita. Karena hari ini saya kelupaan bawa kitabnya, jadi yang ke bawah kitabnya Masyariful Ummatil Muhammadiyah. Insyaallah lain waktu kita bisa teruskan pembahasan maqamat selanjutnya, ar-ridha wal mahabbah wa dzikrul maut. Selesai tentang maqamat menurut Imam Al-Ghazali. Baiklah hadirin wal hadirat, kita tutup pengajian kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang duduk di tempat yang mulia ini diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur, jadikanlah kami orang-orang yang sabar ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan dalam rezeki kami ya Allah, kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami di dunia sampai di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Jauhkanlah dari diri kami dan keluarga kami bahaya, fitnah, bala, wabah, penyakit dan lain sebagainya ya Allah. Jauhkanlah ya Allah dari diri kami dan keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa